Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fauzi Ilham dengan NIM 20923152 di sini kelas Administrasi Bisnis 7. Di sini saya akan presentasi tentang analisis corporate governance untuk meningkatkan kinerja PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan paradigma yang berkembang di Indonesia saat ini. Karena jika kita ingin meningkatkan kualitas perusahaan, maka kita juga perlu mengimplementasikan good corporate governance. Dengan begitu, maka perusahaan akan sukses dan bisa tetap bertahan dalam jangka yang lama, sekaligus bisa memenangkan bisnis secara internasional. Good Corporate Governance yaitu suatu sistem untuk merencanakan dan mengendalikan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Dengan bertambahnya berbagai jenis kegiatan usaha yang secara tidak langsung mengupayakan praktik tata kelola perusahaan yang sehat, kondisi eksternal dan internal perusahaan semakin rumit selain meningkatkan daya saing. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik juga memberikan perlindungan bagi masyarakat. Pelaksanaan dari corporate governance dapat meningkatkan nilai pemegang saham dan membantu manajer mengelola pengembalian saham. Namun demikian, penerapan tata kelola perusahaan yang baik masih menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG. Untuk tujuan tersebut yaitu untuk mengetahui kinerja perusahaan melalui analisis good corporate governance. Bagaimana penerapan corporate governance untuk meningkatkan kinerja. Metodologi dengan menggunakan data sekunder, peneliti tidak perlu turun langsung ke lapangan, melainkan menggunakan data-data yang telah ada dengan manfaat jurnal atau dokumen perusahaan dan artikel lainnya. Data sekunder memiliki beberapa keuntungan, seperti tersedianya yang cepat dan biaya pengumpulan yang relatif rendah. Karena data tersebut sudah tersedia dan tidak memerlukan proses pengumpulan data primer yang seringkali memakan waktu dan mahal. Untuk profil perusahaan tersebut ada beberapa sejarah perusahaan atau dari profil. Nama perusahaan yaitu PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Pemilik dari PT tersebut yaitu pemerintahan Indonesia. Jenis perusahaan perseroan atau Persero, industri asuransi, nasib. Hampir seluruh polis telah distrukturisasi dan dialihkan. Penerus PT Asuransi Jiwa IFG didirikan pada tahun 31 Desember 1859 atau 164 tahun yang lalu. Kantor pusat ada di Jakarta, Indonesia. Sejarah dari PT tersebut, perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 31 Desember 1859 dengan nama Nederlandes Indiens Leven Verzekering and Livery Maatschappij atau bisa disingkat menjadi
Neil M.J. Seiring berjalannya waktu, kondisi keuangan perusahaan ini membentuk akibat beban bunga dari produknya di masa lampau. Visi dari PT tersebut yaitu menjadi perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang memberikan solusi perlindungan dan merencanakan keuangan terbaik dan mengutamakan pelayanan yang profesional dan berbasis pada kepercayaan pelanggan. Untuk misi tersebut yaitu memberikan perlindungan terbaik, menyediakan produk asuransi jiwa yang komprehensif dan inovatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan perlindungan dan perencanaan keuangan masyarakat. Untuk struktur organisasi, yaitu Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya saat ini adalah Dasuki Amsir atau Komisaris Utama dan independen. Untuk prinsip-prinsip GGC yaitu tata kelola perusahaan yang baik corporate adalah pedoman yang membantu perusahaan dalam menerapkan praktik terbaik untuk memastikan inspirasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan dan operasional perusahaan. Kebijakan dan prosedur perusahaan. Kebijakan mengungkapkan informasi. PT Asuransi Jiwasraya memiliki kebijakan yang mengatur pengungkapan informasi material secara berkala termasuk laporan tahunan, laporan keuangan, dan pengumuman material kepada publik dan pemangku kepentingan. Informasi ini biasanya dipublikasikan di situs web perusahaan dan melalui saluran komunikasi lainnya. Untuk analisis GCG, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen PT Asuransi Jiwasraya untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat. Untuk pendidikan, beasiswa, dan dukungan pendidikan, menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi namun kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Untuk kesehatan, layanan kesehatan garis atau subsidi, menyediakan layanan kesehatan gratis atau subsidi bagi masyarakat kurang mampu melalui klinik atau puskesmas yang didukung oleh perusahaan. Untuk lingkungan, penghijauan dan konservasi, melakukan program penghijauan seperti penanaman pohon serta upaya konservasi lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Untuk pemberdayaan ekonomi yaitu dukungan usaha kecil dan menengah atau disebut UKM, memberikan pelatihan akses pembiayaan atau program inkubasi bisnis untuk mendukung pengembangan UKM di masyarakat. Untuk identifikasi tantangan, transformasi, dan keterbukaan informasi. Kurangnya keterbukaan dalam pelaporan keuangan, Jiwasraya mengalami kesulitan dalam menjaga transparansi, terutama terkait pelaporan keuangan dan informasi investasi. Pengelolaan risiko pengelolaan investasi yang buruk. Salah satu tantangan terbesar untuk pengelolaan investasi yang tidak prudent.
Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu PT Asuransi Jiwasraya menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam penerapan God Corporate yang telah berkontribusi pada krisis keuangan perusahaan. Tantangan-tantangan ini menyeliputi kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, kelemahan dalam pengelolaan risiko, kurangnya akuntabilitas dan pengawasan internal, serta masalah dalam kepatuhan terhadap regulasi. Kemandirian Dewan Komisaris juga dipertanyakan dengan adanya potensi konflik kepentingan yang memburuk situasi. Implementasi dari analisis ini adalah bahwa PT Asuransi Jiwasraya perlu segera mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk memperkuat penerapan GCG. Ini termasuk peningkatan transparansi melalui pelaporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu, penguatan sistem manajemen risiko, serta perbaikan pengawasan internal. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.